Amal inilah yang akan diuji oleh Allah sampai nanti kita dipanggil oleh Allah ketika sakaratul maut. Makanya ada orang yang di awal lurus niatnya, namun ketika di ujung dia itu belok. Kita suka menyebut dengan nama su'ul khotimah, buruk di penghujung. Namun ada orang yang di awalnya belok, tapi di ujungnya lurus, maka kita sering menyebut dengan nama husnul khotimah, baik di penghujung. Namun ada yang paling keren, yaitu di awal lurus, di ujungnya lurus. Itulah yang dinamakan dengan istiqomah sampai husnul khotimah. Namun ada yang paling buruk, yaitu di awal jelek, di ujung sesat. Upami atau kalau kita lihat ke dalam bahasa Sunda mah nu kieu teh sok disebat dengan kagok edan gelo eker gitu saur Sunda mah. Nah, kita minimal ambil poin 2 yang di awalnya kita pernah jelek tapi di penghujung adalah lurus. Namun yang paling keren berarti kita harus memilih poin 3 yang di awal lurus, di ujung pun selamat. Banyak orang-orang yang tergelincir gara-gara niat. Ketika kita berbicara mengenai amal soleh, maka amal soleh tidak akan diterima oleh Allah apabila 2 syarat tidak berkumpul. Apa syarat yang harus kita penuhi? Yang tadi 2 itu, yang pertama adalah niat, dan yang keduanya adalah ilmu. Apa yang dimaksud dengan niat di sini adalah niat karena Allah. Dalam bahasa Arab disebut dengan nama ikhlas. Nah, apa pengertian ikhlas? Ikhlas itu adalah suci, bersih, murni. Berarti kalau kita ibadah sudah tidak ikhlas, berarti sudah tidak murni. Berarti sudah bercampur alias terkontaminasi. Kalau AA di sini ibadah misalnya sudah tidak karena Allah, misalnya ingin duniawi, kata Allah tenang. Allah akan berikan dunianya kalau benar engkau ingin dunia. Dan ini tercantum di Quran surat ke-11 Hud ayatnya 15-16. Allah berfirman yang artinya seperti ini. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kata Allah, niscaya kami akan berikan semuanya di dunia dengan sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun. Namun kata Allah, nanti di akhirat mereka tempatnya di neraka, hapus semua amalnya, dan sia-sia pekerjaannya. Karena kita menggadaikan akhirat demi dunia. Nah inilah saking pentingnya niat. Nah terus kenapa kita tuh susah banget untuk berniat itu ikhlas? Karena setan tidak ridho apabila kita nanti masuk surga. Makanya setan ketika diusir pertama kali oleh Allah di surga turun ke dunia, maka setan janji kepada Allah. Quran surat ke-15 ayatnya 39-40. Ya Allah, ya Tuhan kami, karena Engkau telah memutuskan aku tersesat, maka aku akan menyesatkan semuanya hamba-hambamu itu. Dan aku akan membuat perbuatan maksiat seolah-olah indah di muka bumi. Kata iblis, hanya satu golongan yang saya tidak bisa goda. Siapa itu? Orang-orang yang ikhlas. Nah, digambarkan oleh Rasulullah, siapa salah satu orangnya yang hatinya ikhlas, yaitu Umar bin Khattab. Di dalam sebuah hadis disebutkan, apabila Umar berjalan di satu gang, bertemu dengan setan, maka setan akan mencari jalan yang lainnya. Malas ketemu Umar, nggak mau ketemu Umar. Nah itulah janji Allah bagi orang-orang yang ikhlas. Nah, kata ikhlas ini adalah kata yang gampang diucapkan namun sulit sekali mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kadang-kadang kita itu ingin dipuji orang, kadang-kadang ingin disanjung orang, padahal pujian dan sanjungan milik Allah. Ketika saya baca buku Al-Ghazali, di sana disebutkan bahwa manusia mempunyai sifat buruk ada 4. Yang pertama adalah sifat ketuhanan. Nah, apa sifat ketuhanan itu? Sifat yang dimiliki oleh Tuhan yang berada di manusia. Yang pertama adalah sifat ingin dipuji. Nah, sifat ingin dipuji ini dalam bahasa Arab disebut dengan ria. Dan ria adalah lawan kata dari ikhlas. Ali bin Abi Thalib menyatakan dalam perkataannya, tanda-tanda seseorang ibadah itu tidak ikhlas atau ria ada 4. Yang pertama, apabila banyak orang maka dia rajin dalam beribadah. Namun apabila tidak ada orang maka dia malas dalam beribadah. Yang ketiganya, apabila dia disanjung, maka dia akan merasa senang. Namun apabila dikritik, maka dia pun mengeluh tidak senang. Itulah ciri-ciri orang yang ria atau tidak ikhlas ketika beramal. Sekarang tinggal tanya ke rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Ada nggak yang saya sebutkan barusan 4 poin ciri-ciri orang yang ria? Tinggal tanya ke diri kita sendiri, ketika kita beramal seperti itu tidak. Kemudian misalnya, ini mah mohon maaf apabila tersinggung, biasanya ada orang yang menyanjung dokter. Dokter, hatur nuhun, sekarang saya sudah sembuh. Maka biasanya atau pada umumnya, mudah-mudahan dokter yang ada di sini tidak seperti ini. Tapi saya suka melihat kalau yang di Tasik suka mengatakan, iya atuh iya atuh udah disembuhkan ku abi. Nah, misalnya perkataan itu pun itu sudah tidak ikhlas ketika beribadah. Atau kalau enggak oleh saya mah enggak bakal jadi ini. Dulu mah saya kalau pegang ini seperti ini, seperti kok yang sekarang mah jelek ya. Itu pun ketika beramal sudah dikategorikan tidak ikhlas. Kalau ikhlas tidak akan disebut-sebutkan. Nah, kemudian apakah betul ria ini akan menghancurkan semua amal ibadah kita? Tentu saja. Makanya lawan kata dari ikhlas adalah ria. Dan ria ini ada di Al-Quran surat Al-Baqarah 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghancurkan, merusak pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebutnya kepada si penerima. Seperti orang yang menginfakkan harta karena pamer. Dia itu tidak beriman dan hari akhir. Atau dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang yang ria itu adalah seperti batu yang licin yang tertimpa tanah atau debu dan terjadi hujan lebat. Maka akan bersih kembali tanah itu dari debu. Itulah akibat ibadah niat belok, bukan karena Allah. Maka pahalanya akan hancur lebur tanpa sisa. Nah, kemudian kita bahas lagi, apakah ria itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah? Tentu saja. Karena ini pun yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dahulu. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis disebutkan seperti ini. Aku mengkhawatirkan umatku ibadah itu adalah ria. Kata Rasulullah, yang saya takutkan menimpa umatku itu bukan menyembah berhala, bukan menyembah patung, namun yang aku khawatirkan syirik yang menimpa umatku adalah ria. Dan sekarang hampir terbukti untuk ria sekarang terbuka
dengan adanya alat komunikasi bernama handphone. Diabadikan kita ketika kita mengupload niat baik atau kita lurusnya ke diri sendiri. Takutnya apa? Ketika kita nanti dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan belok niat, maka hancur pahala seancur-ancurnya. Nah, kemudian apa akibat seseorang ria? Maka orang yang ria masuk kategori orang yang syirik. Sementara orang yang syirik, Allah menjelaskan di Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-72 yang berbunyi dengan terjemah seperti ini. Allah mengharamkan surga buat orang-orang yang menyekutukan Allah. Kata Allah, barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga dan neraka tempatnya. Kemudian dipertegas lagi oleh Quran surat Al-An'am ayat ke-88. Barang siapa menyekutukan Allah, maka hapus, lenyap semua amalnya. Hal serupa dijelaskan pula oleh Allah di Quran surat Az-Zumar ayat ke-65. Barang siapa menyekutukan Allah, maka lenyap semua amalnya tanpa sisa, dan mereka abadi di neraka. Nah, kenapa saya milih judul ini atau kenapa bab ini disimpan di awal-awal? Karena semua amal itu tergantung niat. Niat belok, maka berujung petaka alias neraka. Kemudian niatnya lurus, maka berujung kebaikan, dan kebaikan berujung surga. Namun setan tidak ridho kita apabila meninggal dunia dalam keadaan kolbun salim alias hati yang selamat. Maka rekan-rekan yang ada di sini, ketika kita bekerja, ketika kita beramal, tolong luruskan niat, jangan sampai ibadah kita sia-sia termakan oleh ria. Karena ria akan menghancurkan amal ibadah kita semuanya tanpa sisa. Apalagi para medis itu jasanya luar biasa dan setan tidak ingin amal ibadah kita lolos. Maka setan mengganggu terus sampai amal kita dirusak oleh dirinya sendiri. Makanya amal ini akan dinyatakan lulus oleh Allah apabila kita dicabut nyawa dan tidak berubah itu niat. Namun tidak sedikit orang yang hancur gara-gara niat belok di akhir hayat. Nah, mudah-mudahan ini bab niat menjadi perhatian besar karena niat inilah yang menentukan seseorang diterima atau tidak amalnya oleh Allah. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita semuanya. Banyak orang yang jihad gagal di medan perang karena dia hatinya belok. Dan ini pernah disindir oleh Allah di hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan seperti ini. Orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah orang yang berjihad di medan perang. Kemudian dipanggil si Fulan ini, ya Fulan, engkau sudah menikmati pujian dari orang lain. Nah, dulu kamu ketika berjihad meninggal dunia dan orang-orang sudah menyebut engkau pahlawan. Apa motivasi dulu ketika engkau berjihad di medan perang? Maka beliau pun menjawab, ya Allah, aku berjihad di medan perang karena agamamu. Maka Allah menjawab, kadzabta, bohong kamu. Kamu dulu ketika berjihad di medan perang bukan karena aku, melainkan engkau ingin disebut pemberani atau pahlawan. Dan engkau sudah mendapatinya disebut pahlawan. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat seret wajahnya ke neraka.
Ternyata malaikat pun ketika mencatat nanti disinkronkan dengan keputusan Allah. Ternyata keputusan Allah itu berbeda dan orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Yang keduanya, ada orang yang memberi sedekah kemana-mana sampai disebut oleh orang banyak dengan nama dermawan. Ternyata hatinya belok, maka Allah pun bertanya, dulu kamu sedekah kemana-mana, apa motivasinya? Orang tersebut mengatakan, dulu aku motivasinya karena Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Dulu kamu ketika melakukan atau beramal atau bersedekah bukan karena aku, tapi kamu ingin disebut orang yang baik, dermawan. Kemudian kata Allah, malaikat seret wajahnya ke neraka. Yang ketiganya, ada seseorang yang menuntut ilmu kemana-mana, membaca Quran kemana-mana, ditanya oleh Allah, apa motivasi kamu dulu ketika mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu yang berguna bagi masyarakat? Maka orang tersebut mengatakan, dulu aku karena Allah. Kata Allah, bohong. Karena engkau dulu ketika menuntut ilmu, entah itu ilmu agama atau ilmu yang lainnya, bukan karena aku. Karena engkau berniatnya ingin disebut dengan orang alim, orang yang berilmu, yang luar biasa. Kata Allah, malaikat, seret wajahnya ke neraka. Nah, ternyata amal kita itu yang tahu hanya pribadi masing-masing dan Allah. Makanya jaga, karena setan tidak ridho ketika kita masuk surga. Nah, itulah bahasan singkat mengenai hadis yang tercantum di kitab Arba'in yang berjumlah 42 hadis. Mudah-mudahan manfaat. Silahkan kita buka tanya jawab biar lebih hidup suasana dan lebih hasanah dalam menjawab pertanyaan. Mangga silahkan Dok, mudah-mudahan manfaat. Ya. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas pemaparan materinya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama. Mangga Pak Hilmi dari Bandung masih belum berangkat ke luar negeri. Mangga silahkan. Belum kan? Mangga. Belum dibuka. Belum dibuka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustaz Rahmat atas materinya tentang niat dari hadis Arba'in nomor 1. Mudah-mudahan teman-teman di sini kita semuanya juga senantiasa dikaruniai niat yang ikhlas ya. Jadi kalau di sini Ustaz ada teman kita namanya Muhammad Amin ya Ustaz. Dari kuliah dulu kalau pesan-kesan di absensi itu nulisnya selalu luruskan niat dan istiqomah. Mantap. Mantap ya, amin ya. Ya. Jadi pertanyaan saya Ustadz tentang niat. Inilah saya langsung pertanyaannya ya Ustadz ya. Jadi apakah perlu atau enggak sih kita sebelum melakukan sesuatu memikirkan niat kita itu ikhlas atau enggak gitu. Jadi misalkan mau mengerjakan sesuatu, kita pause dulu nih gitu. Ini benar kita mau mengerjakan ini ikhlas atau enggak gitu. Karena setahu saya ya yang namanya ria itu kan juga ada dua Ustaz ya. Siapa ya? Fudail bin Iyad gitu ya kalau nggak salah ya. Melakukan sesuatu karena manusia sama meninggalkan sesuatu karena manusia itu sama-sama ria gitu. Terus, jadi iya betul. Kita akhirnya kerjain karena nanti dibilang ria nggak usah lah. Nah itu ria juga kan sebenarnya iya, gitu betul. ya. Karena kita meninggalkan itu ya bukan karena Allah. Ya biar seakan-akan ya soleh gitu ya Ustaz ya gitu. Yeah. Nah jadi apakah perlu atau enggak sih Ustaz dipikirin gitu atau ya udah ibadah gitu ya. Kan tadi yang tahu nanti urusan kita sama Allah gitu ya. Karena kenyataannya ya kalau menurut pengalaman saya sendiri ya memang agak susah kalau murni 100% gitu Ustaz ya. Biasanya kadang-kadang kita di awal bener nih gitu niat 100% tapi di tengah-tengah kan ada yang muji lah, ada yang apalah gitu segala macam akhirnya kadang-kadang agak melenceng gitu. Tapi masa jadi nggak jadi gitu ya kita melakukan sesuatu. Itu kira-kira Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ustaz, langsung jawab aja. Langsung sajalah. Iya.
Hatur nuhun Kang Hilmi, mudah-mudahan pertanyaannya luar biasa ya. Dan mudah-mudahan nanti jawabannya pun memuaskan dan mudah-mudahan sesuai dengan Quran dan Sunnah jawabannya ya. Nah, apakah ketika kita mau beramal harus memikirkan niat? Tadi dijelaskan di dalam sebuah hadis, innamal amalu biniat. Segala sesuatu itu bergantung niatnya. Jadi tidak ada satupun pekerjaan tanpa niat. Lagi, tidak ada satupun pekerjaan di dunia ini tanpa niat. Ustad, da abi mah ngajum teh rek ningalian jalmi, berarti niatna teh ningalian jalmi. Ustad, Terjemahannya Ustaz, terjemah. Oh iya, Ustad, Ustad, saya ngelihat Zoom itu sebetulnya tidak akan ngaji. Hanya saja banyak orang, jadi we ikutan ngaji. Tah, berarti niatnya iseng. Terus ketika jalan-jalan, ternyata ada pengajian, kemudian saya belok. Maka niatnya pun adalah iseng. Jadi bukan sungguh-sungguh. Semuanya perbuatan ini berdasarkan niat. Satu. Terus yang keduanya, apakah kita harus memikirkan niat? Tentu saja harus memikirkan niat. Apakah saya ini ria atau tidak? Kita compare ke hadis yang saum. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu mataqaddama min dambi. Barang siapa yang saum karena Allah atau yang berdasarkan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Nah, dijelaskan dalam hadis itu, barang siapa yang saum atas dasar iman dan mengharap pahala alias ikhlas, maka dosa-dosanya diampuni. Makanya kalau kita beramal harus didasarkan dengan hati yang matang untuk lillahi ta'ala. Kemudian, Ustadz, bagaimana kalau saya di tengah perjalanan ketika beramal, kadang-kadang ada yang memuji, terus belok? Betul, karena setan tidak ingin hati kita terus istiqomah. Nah, terus apa solusinya? Kemudian kata Rasulullah, apabila kita sudah mulai goncang hati, maka berlindunglah kepada Allah dengan mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata setan? Aduh, capek-capek menggoda, kemudian lepas. Kemudian kata iblis, aku pun punya senjata yang kedua. Apa itu? Aku akan buat tergelincir manusia ini. Ternyata kita tergelincir. Jadi ketika amalan kita kerjakan dan disanjung, ternyata kita senang disanjung. Maka kata iblis, hore, saya dapat. Kemudian kata Rasulullah, padahal manusia punya senjata yang kedua agar amalnya selamat. Yaitu dengan cara istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ternyata aku sudah membicarakan amal ini. Allah ampuni, takut amal ini rusak. Apa kata iblis? Aduh, capek-capek, ternyata lepas lagi. Kemudian kata iblis, aku pun punya senjata yang ketiga. Apa itu? Aku akan buat manusia supaya tidak meminta maaf kepada Allah, tidak meminta ampun. Yaitu aku akan buat manusia merasa dirinya paling benar. Kalau manusia sudah merasa dirinya paling benar, maka dia tidak akan istighfar. Kemudian kata Rasulullah, padahal manusia punya senjata yang ketiga, yaitu berilmu. Kalau manusia sudah terus menuntut ilmu, maka tidak akan pernah merasa benar. Ketika pengajian, oh iya ya Allah kemarin aku udah membicarakan amal, maka dia hal itu pun pasti istighfar. Nah, setan pasti menyesal. Nah itu, Kang, mudah-mudahan jawabannya manfaat ya. Ustaz, kalau misalnya tadi kita meninggalkan amal itu karena takut ria itu sendiri, nah itu gimana? Siap, iya. Meninggalkan sesuatu karena manusia pun itu ria. Justru kata Rasulullah, apabila kita mau beramal, terus digoncang, kamu jangan melakukannya, nanti kamu disanjung, nanti kamu ria. Nah, terus kita tidak melakukannya, maka tercela kata Rasulullah. Ini hadisnya. Barang siapa yang ketika kita beramal, contoh sedekah, kemudian goncang hatinya, ria tidak, maka kata Rasulullah, itu uang masukin ke dalam keropak dan ta'ud, gitu kata Rasul deh. Jadi kalau kita tidak memasukkannya pun itu tercela.
Jadi tetap kita kerjakan, udah nggak usah diingat-ingat gitu. Langsung Langsung istighfar. berlindung. Berlindung, ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Udah kasih. Iya, siap. Oke, siap. Mangga silahkan yang lain. Kang Hilmi, kumaha? Karena kita berada di Jawa Barat ya. Ya, Pak Hilmi juga di Bandung. Jadi maaf ini ada sedikit roaming ya bahasa Sunda. Alhamdulillah, jelas, Ted. Iya. Ya. Udah jelas kan? Jelas. Jelas. Iya, amin mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Selanjutnya mangga Fuad dari Belanda. Mangga. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Terima kasih ini sudah mengisi kajian kami. Ini nyambung sama pertanyaannya Ilmi tadi. Kan siap, silahkan. Kan ikhlas itu katanya murni. Nah, untuk jadi benar-benar khalis itu murni itu kan beneran susah banget tuh, Ustaz. Pas rasanya kok kayaknya ada campuran aja, misalnya juga nggak mau. Iya nanti misalnya kita mau praktek aja misalnya niatnya buat lillahi ta'ala, itu tuh susah banget membuat apa ya namanya ya, apa sih maksudnya lillahi semurni mungkin gitu ya. apa pengennya juga kan dapat penghasilan gitu ya juga. Nah itu kapan bisa disebut sebagai ikhlas kayak gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini misalnya kita ada di sebuah kerja di sebuah institusi, organisasi, apa rumah sakit gitu ya, yang mungkin enggak sepenuhnya ada motivasi bisnisnya gitu loh ya. Jadi kan, nah kita ini gimana bisa mengikhlaskan diri di sebuah organisasi yang mungkin ya nggak sepenuhnya baik juga gitu. Itu aja. Terima kasih. Iya, hatur nuhun sami-sami ya, mudah-mudahan manfaat ya. Nah, Kang Fuad, ya, mudah-mudahan ini jawabannya juga mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan ya. Ya. Tapi bentar ya, ini saya baca dulu ini dari Kang Dimas. Terima kasih Ustadz, saya tidak bertanya tapi ingin berkomentar. Ya sebelum menjawab, alhamdulillah ada yang mengingatkan apa pentingnya bacaan ta'awud dan apa pentingnya bacaan istighfar. Selama ini sejak saya kecil jika mengaji hanya mengikuti saja apa kata Ustadz yang mengajar. Sebelum mengaji baca ta'awud ternyata maknanya memurnikan niat kita. Ya siap, alhamdulillah ya. Nah, Akang Ahmad atau Fuad ini, kalau kita ingin berbicara mengenai ikhlas, itu ada di Quran surat ke-98 ayat ke-5. Surat 98 itu adalah Quran surat Al-Bayyinah. Kita sering menyebut dengan nama lam yakunil. Karena ayat pertamanya berbunyi lam yakunil. Nah, di ayat kelimanya seperti ini. Wama umiru illa liya'budullaha muhlisina lahudin. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, di sana jelaskan seperti ini. Padahal mereka tidak disuruh ibadah itu kecuali hanya dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, jadi ikhlas itu murni. Makanya wajar kalau sulit. Setannya berjanji dulu ketika diusir oleh Allah. Quran surat ke-15 ayat 39-40. Ya Tuhanku, karena engkau telah mengutuk aku tersesat, maka mulai hari ini sampai hari kiamat, aku akan menyesatkan semuanya. Tanpa sisakan ya Allah, aku akan sesatkan semuanya. Hanya satu golongan yang saya tidak bisa goda, yaitu orang-orang ikhlas, makanya berat. Nah, oleh Rasul diajarkan ketika kita belok hati di tengah perjalanan amal, maka dianjurkannya kita berlindung biar setan menyesal. Ketika ternyata setannya sudah menyesal, setan pun akan berjanji kembali, aku akan gelincirkan lagi sampai meninggal dunia digelincirkannya. Ternyata manusia punya senjata yang kedua, yaitu istighfar. Ketika sudah istighfar, maka setan pun akan kuat supaya kita tergelincir dan tidak istighfar, yaitu dengan dirinya merasa benar.
Makanya ketika sudah merasa benar, maka seseorang tidak akan istighfar. Kata Rasulullah, masih ada senjatanya, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Dengan cara menuntut ilmu, maka kita tidak akan merasa dirinya benar. Nah, kemudian Ustadz bagaimana atau supaya kita ikhlas? Nah, AA kalau ingin ikhlas luar biasa, AA pelajari semua dalil tentang ikhlas. Yang kedua, AA keluarkan ancaman apabila kita beribadah atau beramal tidak ikhlas. Itulah yang disebut dengan istiqomah dalam beramal. Jadi keluarkan dalil mengenai ikhlas, keluarkan dalil keutamaan ikhlas, baru keluarkan dalil mengenai ancaman orang yang beramal tidak ikhlas. Apa itu ancamannya? Yaitu neraka jahanam yang tidak akan pernah keluar lagi. Karena ria masuk kategori syirik. Dan syirik Allah haramkan surga selama-lamanya dan tidak akan keluar kembali. Nah kemudian bagaimana kalau kita, yang nomor 2-nya, bagaimana kalau kita beramal itu untuk supaya ikhlas banget. Kemudian ada nilai bisnis. Nah, ini kita tidak bisa mengatakan seseorang belok niat enggak. Itu yang menentukan ikhlas dan tidak adalah AA. Ketika kita berada di satu organisasi, kemudian niatnya ya Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat umat, mudah-mudahan ini bermanfaat buat negara atau bangsa. Ternyata suatu saat dikasihlah reward, dikasihlah misalnya berbentuk uang atau apapun itu dikategorikan ikhlas. Selama AA itu niat tidak belok. Tapi kalau AA-nya sudah mengeluh, ketika misalnya AA menjalankan satu organisasi, kemudian digaji dan gajinya kecil, maka ya Allah, kecil banget ya gajinya. Nah, berarti itu sudah tidak ikhlas. Kan tadi rumusnya, ciri-ciri orang yang ria ada 4. Yang pertama, apabila dia banyak orang, maka dia akan rajin dalam beribadah. Yang keduanya, apabila dia tidak ada orang, maka dia malas beribadah. Yang ketiganya, apabila dia disanjung, disukai, maka dia merasa senang. Yang keempatnya, apabila dia dikritik atau tidak ada yang menyukai, maka dia pun mengeluh. Nah, tanya ke AA, ketika AA berada di satu organisasi, ketika bekerja ada nggak 4 poin ini? Kalau ada 4 poin ini, maka amalnya rusak. Tapi kalau AA-nya tidak ada sama sekali yang 4, mudah-mudahan AA ikhlas dan perjuangkan, pertahankan itu ikhlas yang disebut dengan istiqomah. Sampai kapan? Sampai kita nanti dicabut nyawa oleh malaikat di penghujung usia kita. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya. Alhamdulillah. Gimana, Fuad? Atur nuhun. Sudah cukup? Mangga selanjutnya ada Mas Rian tadi udah ngacung, konsulen Objin RSM. Silahkan, Mangga. Assalamualaikum Ustaz Rahmat. Jazakallah khair ilmunya malam ini. Menarik sekali. Ini Ustaz, ini kan kajian kita pertama ya. Ya. Ini kajian pertama diinisiasi oleh teman-teman. Tadi kan Ustaz juga menyampaikan bahwa niat dalam mencari ilmu tuh harus ikhlas ya, bukan untuk dikatakan sebagai orang yang alim, karena itu terancam neraka jahanam ya, dihisab pertama kali bersama dengan orang yang berjihad dan orang yang beramal, bersedekah. Nah ini Ustadz, mungkin Ustadz bisa kasih pencerahan ke kita, apa sih sebenarnya pentingnya atau keutamaan kita itu belajar untuk ilmu, dan bahayanya kita kalau tidak belajar, kalau kita tidak membekali diri dengan ilmu agama gitu. Karena ini kajian insya Allah akan dibuatkan rutin dan untuk menjaga keistiqomahan atau kebulatan tekad kita mengikuti ini mungkin perlu dimotivasi Ustaz. Iya. Itu aja Ustaz Rahmat, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Sami ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di kajian yang live langsung ya. Nah, apa keutamaan kita menuntut ilmu? Tadi kita jelaskan dari awal, amal ibadah akan diterima oleh Allah apabila kita mempunyai 2 syarat. Syarat yang pertama adalah syarat niat,
niat yang dimaksud adalah ikhlas. Dan syarat yang kedua adalah syarat ilmu. Ilmu di sini yang dimaksud adalah sesuai contoh Rasul. Jadi amal tidak akan diterima oleh Allah apabila salah satunya tidak ada. Berarti ini seperti dua sisi mata uang. Contoh, kita sholat subuh 2 rakaat. Berarti sesuai, kita berilmu. Tapi hatinya belok karena ingin dipuji orang lain, maka sholatnya pun tidak diterima karena niat belok, bukan karena Allah lagi. Sekarang saya balikan. Sholat subuhnya itu hatinya ikhlas. Namun sholat subuhnya 8 rakaat. Meskipun kata logika 8 lebih baik daripada 2, tapi kata dalil, kata agama, dia itu tidak berilmu. Karena tuntunan Rasulullahnya 2. Meskipun kata logika lebih sedikit, tapi ilmu yang menentukan Rasulnya 2. Nah, kemudian apa akibatnya kalau kita tidak berilmu? Maka tadi yang pertama amal tidak akan diterima, yang keduanya yaitu kita akan ditanya oleh Allah waktu di dunia ini umur dipakai apa. Yang keduanya ini usia muda dipakai apa dan ilmu sudah diamalkan atau tidak. Nah, bagaimana mau mengamalkan kalau ilmunya tidak ada? Kemudian orang yang tidak berilmu ketika melakukan pekerjaan justru akan mendapatkan madorot lebih besar daripada manfaat. Jadi keutamaan ilmu itu adalah ketika kita beramal akan sesuai karena kita berada di koridor. Namun apabila kita tidak berilmu, maka amal yang dilakukan pun itu akan mendatangkan bukan manfaat, tapi malah madorot atau kerusakan yang didapat lebih banyak. Malah Imam Al-Bukhari menyimpan satu khusus bab yang bernama ilmu sebelum beramal dan berbuat. Ilmu sebelum beramal dan berucap. Sampai Imam Al-Bukhari pun menempatkan ilmu sebelum beramal dan berucap. Saking pentingnya ilmu. Tapi banyak orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Ingin gelar misalnya, atau ingin disebut orang yang ilmuwan. Nah, makanya di sini perlu niat yang ikhlas ketika menuntut ilmu. Misalnya, kenapa dokter sekolahnya di kedokteran ya? Biar gampang nyari uang. Nah, berarti niat sekolahnya sudah belok niat. Itu Kang, mudah-mudahan manfaat Kang. Ya, alhamdulillah. Gimana? Mas Rian gimana? Alhamdulillah sudah jelas Ustadz. Kang Igun, alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah. Mangga silakan yang lain, barangkali ada yang mau bertanya. Mangga, Bu Priska, mangga. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ustadz. Ya, selamat malam juga, Ibu. Ya, saya ada 2 pertanyaan nih, Pak Ustadz. Iya, boleh, mangga. Yang pertama, saya ingin bertanya itu sebenarnya pengertian niat lillahi ta'ala itu seperti apa, Ustadz? Kalau misalnya kita beribadah, niatnya adalah karena ini merupakan suatu kewajiban yang telah kita baca di kitab suci misalnya untuk berjilbab, untuk sholat gitu. Atau kita berniat untuk saya melaksanakan ibadah ini untuk mendapatkan pahala atau surga. Apakah itu termasuk niat yang baik? Ataukah itu termasuk niat yang masih setengah baik gitu? Bagaimana niat yang paling bagus sebenarnya? Itu pertanyaan pertama, Pak. Iya. Pertanyaan kedua, kita kan sebagai dokter tuh ada praktek ya Pak Ustadz ya. Mungkin niat yang pertama memang untuk menolong lillahi ta'ala lah insya Allah ya gitu ya. Yang kedua kan memang kita juga untuk mencari penghasilan juga gitu ya, pendapatan misalnya. Yeah. Pada perjalanannya, kan sekarang terkait dengan sistem asuransi dan segala macam, ternyata ketika kita melaksanakan pelayanan yang tadinya ikhlas, insya Allah gitu ya, Ustadz ternyata terdapat pembayarannya misalnya terganggu.
mengganggu gitu ya, terus ngobrol sana ngobrol sini gitu ya. Keikhlasan yang kemarin sudah terjadi itu jadi terhapus gitu loh Ustadz ya. Atau Terganggu kita ikhlasnya. protes ke manajemen atau gimana, kan sebenarnya itu menanyakan hak gitu ya, sebenarnya menanyakan hak yang seharusnya sudah kita yang seharusnya kita dapatkan gitu. Iya. Itu aja Ustadz, pertanyaan dari saya Ustadz, terima Iya, kasih. iya mangga, tur nuhun. Ya, siap ya. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, apa yang sebetulnya yang dimaksud dengan niat lillahi ta'ala? Tadi saya udah jelaskan ke Kang Fuad ataupun ke Kang Rian bahwa niat lillahi ta'ala itu adalah murni. Jadi, dan tidak ada satupun. Jadi ketika Allah memberikan definisi mengenai ikhlas, itu luar biasa. Cuma satu kata ditanya juga. Apa itu ikhlas? Murni. Kalau kita bedah, apa kata murni itu? Murni itu berarti suci, bersih, tidak bercampur, atau tidak terkontaminasi. Nah, kemudian pertanyaannya muncul lagi. Ustadz, apakah ketika kita beribadah kalau ingin pahala itu juga ikhlas tidak? Satu. Kemudian yang keduanya, Ustadz, apabila kita beribadah itu karena ingin surga, itu teh ikhlas tidak? Yang ketiganya, Ustadz, apabila kita itu beribadah itu karena takut neraka itu ikhlas tidak? Yang mana yang paling utama? Atau tetap kita harus mencari keridhaan Allah? Nah, itu kan pertanyaannya ya? Ya. Ya, betul Pak Ustadz. Nah, tiga-tiganya ini oleh Allah dibenarkan karena sesuai dengan Quran. Contoh, teteh kenapa teteh dijilbab teh? Karena takut neraka. Kata Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur, wahai wanita-wanita, jaga pandanganmu dan tutuplah aurat kecuali yang biasa tampak. Kemudian nanti dijelaskan oleh hadis, barang siapa yang membuka aurat dengan sengaja, kemudian dia tahu dia sudah balik, maka tempatnya di neraka. Dijelaskan lagi oleh Aisyah, Allah tidak akan menerima wanita sholat tanpa jilbab. Tuh. Jadi ketika teteh berjilbab, misalnya, kenapa teteh dijilbab? Aku takut neraka, itu sah dan boleh dan dinyatakan oleh Allah benar. Yang keduanya, teteh kenapa teteh sholat? Ustadz, aku teh pengen dapat pahala. Kata Quran, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Yang ketiganya, kenapa teteh sholat? Dah Ustadz, aku mau pengen ke surga. Apakah sah? Sah, benar. Quran surat ketiga ayat 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uidat lil muttaqin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabbmu dan bersegeralah kepada surga yang seluas langit dan bumi yang dipersembahkan buat orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa ini? Maka Quran Al-Baqarah menjelaskan, dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Ini satu kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan sedikit pun dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Adalah orang-orang yang percaya, beriman kepada hal gaib dan senantiasa menunaikan sholat. Jadi kalau teteh suatu saat sholat, kemudian masuk kategori orang bertakwa, maka teteh akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa teteh sholat? Karena aku ingin masuk surga. Sah, betul, berdalil. Kemudian ada puncaknya, yaitu keridhaan Allah. Barang siapa yang dia ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho. Ketika Allah ridho, maka Allah akan menyediakan surga seluas langit dan bumi. Itu jadi yang dimaksud dengan ibadah yang tiga itu semuanya benar. Tapi kalau teteh ingin duniawi, nah itulah yang belok niat. Nah sekarang Ustadz di dalam praktek kadang-kadang saya itu awalnya ikhlas, namun ketika pembayarannya tersendat,
maka saya kadang-kadang suka berubah menjadi kesal gitu kan ya. Nah, Ya. apakah saya itu sudah keluar dari niat? Padahal saya itu hanya menagih haknya. Nah, justru dengan kita berikhtiar, teteh ketika menagih haknya, itu supaya teteh adalah berhati ikhlas. Nah, makanya disinilah peran pemerintah. Jadi ketika dokter bekerja dengan baik, kemudian tidak diberikan haknya, justru pemerintah ini dolim. Sudah mengganggu hati. Nah, teteh kalau sudah teteh berubah hati jadi kesal, cepat-cepat teteh istighfar biar amal kembali ke teteh. Karena ini amal sudah mulai rusak. Dan iblis sudah mulai senang. Apa kata Rasulullah? Teteh cepat-cepat istighfar agar amal ibadah kembali. Maka iblis akan merasa menyesal. Itu teh penginten jawabannya ya. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Baik. Terima kasih Pak Gimana Ustadz. Bu Priska? Ya. Alhamdulillah. Ya. Ada pertanyaan nih, Sad. Ya. Dari bentar, kita lihat. Dari Ibu Dinda ini ya. Kalau lagi malas sholat, terus disuruh sholat sama suami, diterima nggak niatnya? Menurut suami juga kan salah satu perintah Allah. Gimana, Ustaz? Mangga. Iya, siap. Nah, saya mau nanya dulu. Ketika teteh sholat, takut suami atau takut Allah? Gitu aja saya nanyanya. Ini mah ditulis. Nah, saya nanyanya ketika teteh sholat, takut Allah atau takut suami? Gitu aja saya nanyanya. Kalau takut Allah gimana? Kalau takut suami deh. Kalau suami gimana? Apaan tadi? Kalau takut suami, sudah masuk ke dalam kategori syirik yang bernama syirik taat. Jadi syirik ketaatan. Lebih taat ke suami daripada taat ke Allah. Kalau 7525 Ustadz gimana Ustadz? Amal itu tidak pernah ada kata-kata 7525A. 7525. Nah, makanya tapi amal ibadah asalnya terpaksa, nanti akan terbiasa. Dan setelah terbiasa, maka akan menjadi kebiasaan. Makanya ketika kita dipaksa, maka cepat-cepat ta'ud. Ya Allah, mudah-mudahan aku ini bukan karena suami, tapi mudah-mudahan aku ini karena Allah. Ya Allah, meskipun saya awalnya terpaksa, gitu aja. Minta ampun dan berta'ud kepada Allah. Ya, jadi intinya ketika diminta sama suami berarti kita mengikuti itu dan berta'awuz ya, berta'awuz gitu ya. Memuluskan, murnikan niat kita. Ya, baik. Nah, udah. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Dari mana? Iya. Dari Ibu Adelia, nih. Izin bertanya, penyebab munculnya futur, karena apa, Ustaz? Siap. Penyebab munculnya futur itu salah satunya karena kita tidak tahu keutamaan ilmu. Yang keduanya karena kita itu niatnya yang tidak kuat. Jadi kalau niatnya tidak kuat, maka akan terjadi putus asa atau futur malas banget gak kuat. Nah, kalau teteh sudah futur, ini kalau ada yang bertanya sudah futur, maka cepat-cepat keluarkan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak mau beramal. Nanti ada orang yang akan menyesal nanti di akhirat. Nah, itu keluarkan, jadi keluarkan ancaman-ancamannya biar kita semangat lagi. Kalau sudah semangat, jangan dikeluarkan ancaman, namun dikeluarkan keutamaan dari amal tersebut. Insya Allah akan kembali istiqomah. Itu, Dok. Ya, alhamdulillah. Ini selanjutnya, mangga Kang Egal. Silahkan, sudah ngacung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kalau dari pemaparan tadi, apakah artinya dibenarkan untuk merevisi niat, Pak Ustadz? Maksudnya begini, untuk amalan-amalan yang sudah lampau, terus kemudian karena kita semakin hari semakin berilmu, kita tahu bahwa mungkin niat kita yang dulu tidak murni gitu. Ya. Kemudian kita merevisinya sekarang, misalkan dengan siap. istighfar gitu. Apakah ya, itu kayak bisa skripsi ya? Ya. Ya. Edisi revisi. Ya, gitu. Kayak tesis ini Ya, ada ya. revisi. Revisi kesekian gitu ya. Iya. Nah, baiklah. Alhamdulillah bagus banget pertanyaannya. Apabila kita sudah beramal, ternyata dulu itu karena kita tidak tahu, terus kita itu malah berbuat ria dan taunya sekarang. Ketika kita istighfar hari ini, maka insya Allah Allah akan maafkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi tidak ada istilah revisi niat mah, hanya saja kita meminta ampun atas dosa-dosa karena kita tidak tahu dulu beramalnya ria. Jadi dengan beristighfar saat Dengan ini gitu ya. istighfar, kan tadi ada ta'ud istighfar, maka setan akan menyesal karena manusia beristighfar. Jadi tidak ada istilah revisi niat yang dulu cenah balikeun deui we, nggak bisa ya. Iya. Ya, gimana Kang Egal? Ya, satu lagi. Satu lagi, mangga. Maaf. Tadi kan sebenarnya dibilang sama Ustadz kalau misalkan motivasinya duniawi itu salah satu indikator bahwa tidak murni gitu ya. Cuman di beberapa ayat gitu bahkan atau hadis ada amalan-amalan yang memang dijanjikan hal duniawi gitu Ustadz. Contoh misalkan sholat duha akan memperlancar rizki atau ketika kalian bersedekah maka akan dibalas 700 kali gitu. Itu kan sebenarnya imbalan duniawi gitu Ustadz. Nah mungkin balik lagi tadi pertanyaan juga, boleh nggak misalkan motivasi saya mah rek sholat duha supados lancar rizkina gitu. Siap. Atos A atau ATP udah? Udah ya. Siap. Baiklah, bagus banget. Nggak apa-apa, saya jelaskan dulu hadisnya ya, nggak apa-apa? Boleh. Iya. Hadis mengenai sholat duha untuk memperlancar rezeki itu hadisnya doif. Doif itu berarti tidak bisa dijadikan sandaran hujah atau tidak bisa dijadikan dalil. Satu. Nah, kemudian tadi juga bagaimana kalau kita beramal, Allah janjikan sedekah 700 kali lipat. Maaf, saya juga akan jelaskan. 700 kali di sana itu bukan nominal uang, namun pahala. Dan pahala ini tadi Allah janjikan barang siapa beramal karena pahala maka benar. Jadi di sini bukan nominal. Barang siapa yang beramal 1 juta maka Allah akan lipatkan gandakan menjadi 700 juta. Tidak, bukan itu. Tapi 700 di sini artinya pahala Allah lipat gandakan 700 kebaikan. Jadi jelas, Aigal? Ya, jelas. Nah, ya. Itu ya. Nah, itu mudah-mudahan. Selanjutnya ini saya baca dulu, ada yang bertanya di chat. Mas Ian nih dari Jogja. Mas Ian bertanya, apakah ada perbedaan niat dalam bersedekah, berzakat, atau berwakaf? Sehingga perlu disampaikan niat kita tersebut. Nah, itu gimana, Ustaz? Ini ada perbedaan niat nggak? Ya, ini yang siapa ya tadi teh? Yang ini Mas Ian, Budi Febrian. Mas Budi Febrian. Ya. Siap. Nah, mengenai tentang zakat ya? Ya, ada perbedaan niat nggak, Ustaz? Sedekah, zakat, atau wakaf? Siap. Nah, jadi asal kata itu semuanya itu dulunya adalah sedekah. Awalnya. Namun nanti terbagi. Ada sedekah yang berbentuk wajib dan ada sedekah yang berbentuk sunnah. Sedekah yang berbentuk wajib itu bernama zakat. Dan zakat ini ada pengucapan. Jadi
bukan niat. Tapi tetap ucapan ini mah niat mah semuanya juga karena mau zakat, mau sedekah, mau infak, niatnya semuanya adalah lillahi ta'ala. Hanya saja ada akad, ada ikrar. Kalau zakat disebutkan, saya berzakat tijaroh, zakat perdagangan. Dan saya zakat fitrah disebutkan. Itu bukan niat, itu mah ikrar. Niat mah semuanya tetap satu kesatuan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Gitu. Ya. Nah, sama seperti wakaf juga, saya berwakaf ini tetap niat mah semuanya karena Allah. Disebutkan itu mah adalah ikrar, biar jelas apa ini teh wakaf, sedekah atau zakat gitu. Niat mah tetap karena Allah, ya. Ya. Ustaz, ini tadi udah ada yang ngacung tadi siapa? Mas Amin dari Cirebon, mangga mau bertanya? Baik, terima kasih Kang Ibun. Mangga silahkan. Ya, sebenarnya tadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang sudah disampaikan oleh tadi Kang Segal tadi, masalah niat untuk tujuan duniawi sebenarnya. Ya. Memang kenyataannya emang seperti itu banyak Ustadz, maksudnya. Kita dengan asumsinya tadi betul bahwa kita melakukan sedekah itu dengan balasan 700 kali lipat, memang dalam pemahamannya adalah 300 kali lipat dalam bentuk materi. Makanya kita sering melakukan sedekah itu dengan tujuan tertentu supaya mendapatkan kelipatan 700 kali lipat tadi, Ustaz, sebenarnya. Ya. Itu yang pertama, nanti udah dijawab. Yang kedua, ketika kita melakukan suatu kebaikan dan kita niatkan untuk memotivasi orang lain agar orang lain pun ikut mengikuti kebaikan kita, apakah itu bisa dikategorikan sebagai ikhlas apa enggak, Ustaz? Siap. Kalau kita bersedekah, kita umumkan saya bersedekah sekian juta misalkan, tapi dengan tujuan motivasi untuk motivasi orang lain gitu. Seperti apa itu cara kategori ikhlas apa enggak? Terima kasih. Iya. Ya. Udah itu aja. Iya, siap. Tadi dijelaskan ya, berarti pertanyaan pertama tidak usah dijawabkan, udah ya? Ya. Sudah yang pertama udah. Ya, berarti yang kedua sekarang, Ustadz, bagaimana kalau kita beramal, kemudian diumumkan sebagai bentuk motivasi buat orang lain? Sekarang lihat hadisnya. Barang siapa yang menyeru kepada suatu kebaikan, kemudian diikutin oleh orang-orang, maka dia mendapatkan pahala atas orang yang melakukannya. Nah, sementara ria itu bersumber bukan dari televisi, bukan bersumber dari media. Ria itu bersumber dari hati. Jadi, yang tahu ikhlas atau ria bukan potret, bukan media, namun yang tahu ikhlas dan tidak itu adalah hati kita ketika kita bersedekah. Niatnya memotivasi, mudah-mudahan niatnya ikhlas, tapi niatnya memotivasi ternyata ada di belakangnya ingin dipuji, berarti niatnya belok. Jadi yang mengetahui ikhlas dan tidak bukan media, tapi diri sendiri yang akan berbicara. Ya. Nah, itu mudah-mudahan ketika kita memotivasi supaya orang lain ikut, mudah-mudahan hatinya lurus, benar-benar niatnya motivasi, maka tergolong ikhlas dan insya Allah diterima. Namun ketika memotivasi, ingin disanjung, ingin disukai, keren pertama kali beribadah, keren pertama kali bersedekah, maka niatnya ingin dikategorikan orang yang pertama, berarti belok niat. Ya, gitu. Jadi boleh ya Ustaz ya memperlihatkan untuk memotivasi tapi dengan niatnya lurus gitu ya. Ya, ini yang kasusnya adalah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah seperti ini. Siapa yang hari ini lagi saum? Maka tidak ada satupun yang mengacungkan tangan. Kemudian Abu Bakar mengacungkan tangan. Ana ya Rasulullah. Kemudian yang keduanya Rasul bertanya kembali, siapa yang hari ini telah menengok orang yang sakit? Maka tidak ada yang mengacungkan tangan.
kecuali Abu Bakar mengacungkan tangan, ana ya Rasulullah. Yang ketiganya, siapa yang hari ini telah menengok orang sakit, maka tidak ada satupun yang mengacungkan tangan, maka Abu Bakar mengacungkan tangan. Terakhir, siapa yang memberikan makanan kepada fakir miskin sekarang? Kemudian tidak ada yang mengacungkan kecuali Abu Bakar. Terakhir, siapa yang telah menyolatkan jenazah di pagi hari ini, maka tidak ada yang mengacung kecuali Abu Bakar. Kata Rasulullah, apabila 4 amal berkumpul dalam satu hari, maka Allah akan sediakan surga dari berbagai pintu surga. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang nanti di akhirat akan dipanggil oleh semua pintu surga? Maka Rasul menjawab, mudah-mudahan engkau Abu Bakar salah satu orangnya. Tuh. Ya, jadi memang masalah ikhlas itu bukan dari acungan tangan, tapi hati kita lurus atau tidak. Ya. Nah itu Dok, mudah-mudahan Dok. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya Ustadz, ini mau sampai jam berapa ini? Ini WA yang banyak masuk Dok. Ya, ini ada yang bertanya. Ini dari Ibu Uki. Nih, Ibu Yuki ini Ustadz, beliau ini menangani COVID ya. Yeah. Di garda terdepan sebagai spesialis paru. Nih beliau bertanya begini, kalau kita kerja tapi sudah lelah bagaimana? Gitu. Jadi kerjanya seadanya, yang penting hadir, yang penting selesai. Banyak orang yang bilang semoga lelah menjadi lilah, tapi bawaan badan sudah lelah. Bagaimana cara meningkatkan motivasi? Nah ini mungkin cocok sekali nih, karena beliau sehari-hari udah lelah mungkin ya sekarang berbulan-bulan ya. Maka silakan Ustaz. Siap. Nah Ibu, karena Ibu hidupnya di Indonesia, dan saya mah bukan di Indonesia Ibu, saya mah di Tasikmalaya Ibu ya. Dokter Indra pun bukan di Indonesia tapi di Tasikmalaya Dok ya. Dan Dokter Indra katanya mau pindah nggak Indonesia lagi, mau ke Bandung katanya. Soalnya di Indonesia mah panas ya. Nah baiklah, leras Bu, atau betul sekali kita awalnya ikhlas luar biasa, namun ketika dihadapkan kepada situasi yang mendorong kita menjadi tidak ikhlas, bagaimana cara memotivasinya? Bu, sebetulnya ini. Ibu silahkan dibaca Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ketika seseorang mengatakan dirinya beriman, apakah cukup dengan mengatakan beriman Allah akan biarkan? Maka kata Allah, lihat orang-orang terdahulu ketika mengatakan beriman, maka kami uji mereka itu. Ada yang diuji dengan ancaman jiwa, ada yang diuji dengan kemelaratan, ada yang kesusahan, sampai orang tersebut mengatakan kepada Allah, ya Allah, kapan pertolongan Allah itu dekat? Kapan pertolongan itu Allah datang? Maka oleh Allah dijawab, pertolongan Allah itu dekat. Dan ini diabadikan oleh Quran Al-Ankabut dan Quran surat Al-Baqarah 214. Jadi ketika Ibu sudah merasa lelah, maka Allah akan siapkan surga yang seluas langit dan bumi. Kenapa Bu? Ibu capek banget? Wajar. Karena Indonesia tidak banding antara kerja dengan hak. Namun ketika Ibu percaya, yakin dengan kerja yang lillah akan menjadi surga, maka Ibu bersabarlah. Kata Quran, wabasiri sobirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa itu? Surga seluas langit dan bumi. Makanya kalau kita tidak percaya akhirat, maka semua amal pun akan sia-sia, capek. Namun karena kita yakin punya surga, meskipun lelah, tetap kita akan laksanakan karena janji Allah itu adalah benar. Kita di dunia capek, tapi kita akan senang nanti di akhirat karena kita diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu Dok. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ini ya. Mau tanya? Oh iya, mangga Bang Rido. Yang punya lapak ini silakan. Mangga. Ya, Pak Ustadz Rahmat, saya ingin tanya Pak Ustadz. Jadi kita memang sih di
kita setiap dokter ini dapat 3 surat izin praktek memang, dan 1 izin praktek tuh ada yang pengabdian lah ya, lillahi ta'ala, mau dapat mau enggak ya bodo amat lah ya gitu ya. Tapi 2 lagi memang kita niatkan buat cari duit begitu. Jadi memang saya praktek di swasta 1 tempat itu emang niatnya cari duit. Supaya apa? Supaya ya anak kita lebih bisa ketemu Fuad di Amsterdam ya, kemudian bisa bisa kemana-mana gitu. Jadi ada financial free gitu. Jadi apa itu salah gitu ya. Jadi kalau yang di RSCM sih ya udahlah, kita di RSCM ya ini aja apa namanya, masuk nggak masuk baksos. Ya. Iya yang nggak begitu. Obat anti miskin itu Gun. Nggak bakal miskin lah praktek di tempat seperti itu gitu. Yeah. Tapi kalau yang di tempat ini di apa namanya di saya memang berniat memang operasi orang begitu itu untuk cari duit begitu Ustaz. Jadi ya nolong orang pasti, tapi nolong orang dengan harga gitu. Ya artinya kalau mau operasi dengan kita ini ada harga segini, memang harus kita ya ini, dan dia harus bayar gitu, entah dengan asuransinya ataupun dengan ininya. Dan ya tapi kita kerja bertanggung jawab penuh begitu terhadap apa namanya orang tersebut. Ya pasti kita juga tahu ya apa namanya, kalau orang bedah itu yang kita cuma nyatuin luka, yang nyembuhin Tuhan itu udah dari apa namanya dari awalnya begitu. Tapi ya itulah, kita pengen tahu kalau seandainya kita kerja begitu cari duit gitu ya, gimana di gitu luar, ya? Gimana? Itu apakah ini juga gitu masuk ibadah atau tidak gitu aja ya? Iya ya gitu. Apa ini enggak? Kalaupun salah ya gimana ya, maksudnya susah juga ya. Siap nggak apa-apa. Cari apa dong saya nih? Iya. Gitu. Ini mah kalau Kang Ridho mah kalau kerja cari apa? Udahlah cari muka aja ya. Mukanya ada tuh Ustaz tuh. Ada ya, siap. Iya. Iya begitu, kira-kira Gun. Terima kasih. Iya. Makasih Bang Ridho. Bang Ridho ini konsultan bedah digestif ini di RSCM. Mangga silakan Ustaz. Kemudian ini tadi ada ada Kang Ahmad. Kalau emang jawabannya masuk neraka nggak apa-apa, Ustadz yang gimana itu? Kenapa masuk neraka jadi nggak apa-apa? Itu jadi serem nanti ya. Nanti saya jelaskan ya. Nah, baiklah Kang Ridho, mudah-mudahan nanti ini jawabannya bisa memuaskan. Kalau tidak juga, berarti kita cari referensi yang bisa memuaskan ya. Nah, soal yang Kang Ridho tadi tanyakan, ini saya sudah bahas di awal. Kang Ridho sekarang lagi pegang HP nggak? Iya, Ustaz lagi pegang HP. Ya. Di HP ada Al-Quran nggak? Ada, Ustaz. Ada. Silakan dibuka dulu Kang Ridho, Quran surat 11 ayat 15-16. Khusus buat Kang Ridho ini mah. 15-16. Di mana, Ustaz? Quran surat ke-11 ayatnya 15 dan 16. Silakan Kang Ridho, dibaca aja terjemahnya aja. Surat ke-11 ayatnya 15-16. Terjemahannya bahasanya nggak bahasa ini. Lihat dulu. Tidak. Nah, dulu. Nah, dibacain aja, Ustaz. Silakan. Bacain aja, Ustaz. Jadi biar kalau Kang Ridho yang baca sendiri tuh biar tahu, oh ini ketika saya kerja tuh lah gitu ya. Tadi ayat berapa? Quran ayat 15. Surat ke-11 ayatnya 15 dan 16. Cepetan. Jangan Kayak ujian. Ayatnya 15-16 ya? Iya Kang Ridho silakan.
barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugi. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan, terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Nah itu Kang Ridho jawabannya. Sampai ketemu nanti Nah itu Kang Ridho itu jawabannya sudah jelas ya. Jadi ketika Kang Ridho bekerja dan niatnya cari uang, maka kata Allah tenang, Allah akan sempurnakan uangnya. Namun ketika Kang Ridho mengobati, pahalanya hangus karena kita gadaikan di dunia. Serem amat. Itu leres, betul ya Kang Ridho? Itu versi Quran. Jadi ketika Kang Ridho sekarang bekerjanya hanya mencari uang, maka ketika mengobatinya itu nggak dapat pahala. Jadi Terus mungkin gini, ya. Kang Ridho ini tolong diperbaiki niatnya lagi, ya. Ya. Tuh dari Kang Budi perbanyak istighfar Kang Ridho, senang gitu. Jadi mungkin saat gini mungkin ya. Jadi kalau kita kan memang bekerja kayak tadi ya, pasti ada tarif tertentu gitu ya. Ada yang harus dibayarkan. Nah, mungkin ikhlasnya mah saya pikir semua orang juga pasti berpikir ya kita bekerja dengan ikhlas, mencari nafkah buat keluarga. Cuman memang ada nominal tertentu yang memang sudah kita sepakati gitu. Itu mah bukan ria, tapi itu memang profesionalisme. Nah, bukan ria, bukan ria. Ya. Jadi profesional. Nah, terus buat Kang Ridho gini Kang Ridho ya. Bahwa rezeki itu bukan uang. Kang Ridho ini ada memotivasi ya buat Kang Ridho luar biasa. Quran surat ke-65 ayat 2 dan 3. Posisi ayat itu ada di akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Sekali lagi. Ini ayat memotivasi buat kita. Quran surat ke-65, surat At-Tolak, ayatnya 2 dan 3. Posisi ayatnya ada di akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik dan rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka. Meskipun Kang Ridho suatu saat mengobati capek, tenang, oleh Allah akan diberikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka. Misalnya, Kang Ridho itu mengobati orang, ternyata nggak banding nih dengan harga yang ditetapkan. Tapi kata Allah, tenang, Allah akan berikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Entah itu dari proyek yang lain, entah itu keluarganya sehat terus-terusan, nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah sakit. Itulah rezeki yang tidak disangka-sangka. Namun kita suka memaknai rezeki pasti uang aja dari dulu teh. Padahal rezeki itu bisa berbentuk anak soleh, istri soleh, teman-teman pada soleh, itu pun rezeki. Tapi kita suka salah pemahaman. Yang disebut rezeki, kebanyakan memahaminya adalah uang. Ya. Ya. Gimana Bang Ridho? Sudah cukup? Ya sebenarnya masih banyak yang bisa kita bicarakan sih secara ini ya. Makanya nanti live ya, live. Tapi kalau live mungkin lebih enak dijelasinnya. Ya. Nanti ditunggu di Tasik. Iya, mudah-mudahan boleh nanti. Tapi kita nggak bisa praktek swasta nih Gun, jadi Gun. Cuti sehari 2 hari lah. RSCM suka gitu Gun. Ini ada yang ngacung lagi nih. Pak Hilmi nih, Mangga. Kenapa mau bertanya lagi?
Izin nanya lagi Ustaz. Ya, Mangga, boleh. silakan. Ini nyambung yang Dinda tadi sebenarnya ya, yang sholat gara-gara suami dan ngelihat DP-nya Erika sama Daning ada anak. Nah ini mungkin yang juga kita perlu tahu kan, gimana cara kita menanamkan ikhlas ke anak-anak gitu Ustaz. Mendidik, menanamkan ikhlas dari dini itu, karena kan kita nih anak-anaknya ya seumuran lah ya Ustaz ya, kira-kira paling tua anaknya Igun kali ya, 10 tahun. Yasmon 11 yang paling tua. 9 tahun. Oh, anaknya Yasmon ya. Iya. Terus pada Pak Ut ya umur 2-3 tahun. Karena gini saat pengalaman saya ya tadi kayak Dinda aja gitu ya. Kita sendiri ya saya sih mudah-mudahan enggak ya. Kita sendiri kayaknya sering menjadikan diri kita sebagai berhala buat anak-anak kita gitu ya. Disuruh belajar saum nanti dihadiahin apa dan segala macam. Nah itu kan berarti dari awal udah mengkondisikan si anak ini bukan niatnya bukan buat lillahi ta'alaan gitu ya. Tapi dapat reward dari orang tuanya gitu, dan begitu juga sebaliknya kalau melakukan sesuatu dihukum ya takutnya sama orang tuanya gitu. Nah itu gimana cara kita mendidik anak-anak kita nih? Ya, nah ini adalah pendidikan yang luar biasa terhadap anak yang dilakukan oleh Rasulullah kepada anak yang berusia 5 tahun. Siapa orangnya? Yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini diajari oleh Rasulullah di usia belia. Nah, nanti Ibnu Abbas inilah yang akan menerangkan hadisnya. Ibnu Abbas pernah ketika umur 5 tahun dibonceng di dalam sebuah kendaraan yang pada waktu itu kendaraannya bernama bagoy. Bagoy ini adalah keledai, percampuran kuda dengan keledai. Jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Rasul lagi naik karena ini hadiah dari orang Persia. Nah, ketika diajak, kemudian bertemulah dengan Ibnu Abbas. Ketika bertemu dengan Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas dibonceng. Nah, ketika dibonceng, maka Ibnu Abbas diberitahu oleh Rasul, diajarin. Seperti ini ajarinnya. Ya Ibnu Abbas, jaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Itu keren banget. Itu diabadikan. Kata-kata ini ada di dalam hadis. Kalau baca wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas, pasti ini muncul. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan takutlah kepada Allah di waktu engkau lagi senang, dan takutlah engkau di waktu sempit. Niscaya Allah akan datang ketika engkau di masa sulit. Dan takutlah kepada Allah, jangan bermaksiat. Kalau engkau tidak pernah bermaksiat, maka engkau tidak akan pernah takut akan kematian datang. Jadi umur 5 tahun diajarin tauhidnya murni, maka wajar kalau Ibnu Abbas nanti di usia pemuda menjadi penasehat presiden, yaitu Umar bin Khattab. Jadi sama ketika kita pun ajarin ke anak-anaknya cerita-cerita tentang para nabi, cerita-cerita para rasul, cerita para sahabat, insya Allah anak pun itu akan terbiasa tanpa iming-iming hadiah dunia dari orang tuanya. Nah, justru kita ajarin tauhid, anak akan bertanya tentang Allah dan tidak akan bertanya tentang agama. Enggak tengartieun agama nage kan gitu. Tapi akan bertanyanya pasti, Pah, Allah itu di mana? Pah, Allah itu apa? Pasti. Karena itu fitrah anak bertanya seperti itu. Jadi ajarin kepada papahna, nak, ini kalau engkau mengerjakan ini nanti Allah akan sayang kepadamu. Ketika Allah sudah sayang, maka engkau akan minta apapun juga dikasih. Misalnya lewat perantaraan papah. Nah, papah perantaranya bukan papah yang ngasih, tapi Allah yang ngasih lewat perantaraan papah gitu. Nanti ini ada di parenting anak khusus buat anaknya biar seperti Ibnu Abbas. Jadi pelajaran penting banget ada ya. Karena ini waktunya terbatas, jadi tidak bisa dijelaskan panjang lebar ya. Ya. Alhamdulillah gitu mungkin ya Kang Hilmi ya. Siap. Oke, siap. Oke, alhamdulillah sekarang sudah lewat sebenarnya dari jam jam jadwalnya. Jadwal kita sebenarnya sampai jam 8:30. Cuman karena banyak pertanyaan dan saya pikir pertanyaan ini akan sangat banyak ya, kalau dibuka nggak bakal selesai gitu. Insya Allah pun ikhlas lah gue.
Ya memang karena kita pun kalau di sini ya sampai malam ya, Ustaz ya. Iya, insya Allah ya. Jam 10:30 bahkan ya. Iya, baru beres ya. Baru beres. Ustaz Ahmad mah lanjut lagi sampai jam 2 malam kadang. Ampun. Ya. Masih. Ya, jadi alhamdulillah. Ya, jadi karena memang keterbatasan waktu, mungkin ya dari teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ada yang belum tersampaikan, banyak pertanyaannya, nanti ada recordnya, nanti bisa dibaca, dilihat lagi, difahami lagi, ayat-ayat Qur'annya yang tadi belum sempat pegang Al-Quran, mushafnya, nanti bisa dibuka-buka lagi, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi secara langsung gitu ya, Ustaz ya, sehingga Ya, bisa mudah-mudahan. berdiskusi lebih intens lagi lah, lebih dekat lagi. Ya. Mungkin itu jazakallah untuk Ustadz mewakili teman-teman semuanya pada malam hari ini sudah memberikan pencerahan pada kita. Ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad kita bisa pahami, kemudian kita bisa amalkan. Intinya mungkin itu ya, ilmu kita sudah nambah. Kemudian hal-hal yang buruk yang sebelumnya yang niat kita masih belum lurus, ya kita istighfar gitu dari mulai sekarang karena tidak ada revisi niat kan gitu. Nah, kemudian niat-niat kita untuk dalam bekerja kita luruskan kembali, niatnya memang karena Allah, dapat kalau misalnya ada tarif atau ada apapun yaitu profesionalisme kitanya. Ya, gitu. Justru itu untuk menjaga niat kita. Nah, untuk menjaga niat kita. Insya Allah mungkin itu saja Ustaz. Hatur nuhun, terima kasih. Dok, ini gimana? masih banyak pertanyaan. Mohon maaf tidak bisa dijawab ya. Nanti ada bagaimana kalau kita mencari nafkah buat keluarga, apakah itu termasuk ikhlas atau tidak? Masih banyak, mungkin saja di lain kali. Dicatat aja oleh dokter ya, Dok ya. Siap. Maka nanti insyaallah ke depan rekan-rekan semuanya, jadi pertanyaan yang belum terjawab itu direkap dulu sama dokter. Suatu saat kalau kita bertemu kembali boleh tanyakan kembali ya. Ya.